Mas Dubai yang banyak. Keberkahannya luar biasa. Kalau kita punya apa itu sesuatu keinginan, kemudian dijual di Indonesia, itu uang yang dijual di Indonesia itu kalau barangnya dari Madinah lebih barokah daripada beli yang ada di Makkah. Kenapa barokah? Karena yang kita beli di Madinah itu setelah kita gunakan kebaikannya lebih banyak. Yang namanya barokah itu kasratul khair. Kebaikannya itu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barokah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini adalah dua kali lipat apa yang kau jadikan dengan Makkah minal barokati dari keberkahan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kota Madinah ini barokahnya dua kali lipat daripada Makkah. Hadratal Mukarramin wal Muhtaramin, para wakil talqin yang hadir pada malam hari ini di Manaqib Online Internasional, Manaqib Online Internasional, juga Bunda Haya, Bunda Syari, Profesor Kiai Haji Priyatno yang telah memberikan ruangan Manaqib ini sehingga mengalir keberkahan untuk kita semuanya. Pemangku hajat pada malam hari ini, kalau di sini masih sore, Bapak Dr. Kiai Haji Rahmat Hidayat dan juga Ibunda Hajah Nasrifah, semoga dengan wasilah manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah mencurahkan keberkahan untuk beliau beserta keluarga besarnya, dipanjangkan usia dunianya, disehatkan jiwa raganya, dimudahkan segala urusannya, diluaskan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya, dan dibahagiakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Amin Allahumma amin. Juga untuk kita semuanya, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, ini barusan selesai turun sholat asar jamaah, mencari tempat yang agak luang, agak bising, sehingga mudah-mudahan bisa diterima modulasi atas suara saya ini dengan baik, dan mudah-mudahan membawa kemanfaatan, keberkahan untuk kita semuanya, selamanya, semuanya dan segalanya. Ikhwanul Ahwad rahimakumullah, kota Madinah ini adalah kota yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah pernah berdoa, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Ya Allah, cintakanlah kepada kami Madinah sebagaimana kau cintakan kami kepada Makkah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kota Madinah ini luar biasa. Bahkan di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Anas, beliau mengatakan bahwa setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan sebuah perjalanan, maka ketika pulang dan melihat dinding Madinah, beliau itu senantiasa mempercepat karena kecintaan beliau terhadap kota Madinah. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, kota Madinah ini adalah kota yang paling barokah di segenap kolong langit ini. Bahkan keberkahan kota Madinah bisa jadi dua kali lebih berkah daripada kota Mekah. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa kepada Allah agar Madinah ini dijadikan kota yang berkah dua kali keberkahan kota Mekah. Jadi Madinah ini adalah merupakan kota
yang paling barokah sekolong langit, di mana didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kota Madinah menjadi kota yang memiliki berkah dua kali lipat daripada kota kota Makkah. Oleh karena itu saya sarankan kepada jamaah-jamaah umroh yang ikut di travel kami, itu kalau memang ingin keberkahan, oleh-oleh untuk keluarga atau sanak saudara yang dicintai, beli di Madinah. Karena apa? Karena di Madinah lebih berkah dua kali lipat daripada kota kota Mekah. Yang kedua, mengapa saya perintahkan untuk beli di Madinah di samping berkah, itu yang jual lebih ramah di kota Madinah daripada di kota Mekah. Barang-barangnya pun juga bagus. Kemudian di Madinah itu ada banyak waktu luang karena kegiatannya hanya sholat jamaah, ziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada eh, makbarah di Baqi, dan juga ziarah kota Madinah. Jadi waktunya lebih luang, lebih santai di kota Madinah daripada kota Mekah. Ini ternyata keberkahan kota Madinah ini, ikhwanul akhwat, seringkali saya buktikan bersama istri. Saya belikan barang, ya, kalau di sini ini apa itu emas, ya, emas Dubai yang banyak. Keberkahannya luar biasa. Kalau kita punya apa itu sesuatu keinginan, kemudian dijual di Indonesia, itu uang yang dijual di Indonesia itu, kalau barangnya dari Madinah, lebih barokah daripada beli yang ada di Makkah. Kenapa barokah? Karena yang kita beli di Madinah itu setelah kita gunakan, kebaikannya lebih banyak. Yang namanya barokah itu kasratul khair. Kebaikannya itu banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'alta bi Makkata minal barokah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini adalah dua kali lipat apa yang kau jadikan dengan Makkah minal barokati, dari keberkahan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kota Madinah ini barokahnya dua kali lipat daripada Makkah. Ini mulai jamaah-jamaah kami ini mulai berburu berkah-berkah yang ada di kota Madinah. Kemudian yang paling penting, di kota Madinah ini adalah terletak makam manusia pilihan Sayyidil Mustafa, Sahibul Tas, Sahibul Mi'raj, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya memerintahkan kepada jamaah kita agar senantiasa tiap hari jangan sampai tidak berziarah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya perintahkan kalau bisa membaca sholawat di Madinah, di Masjid Nabawi, di daerah Haram Madinah ini, membaca sholawat sedikitnya saya perintahkan 10.000 kali bacaan sholawat, terserah milih sholawat yang paling pendek. Shallallahu Alaihi Muhammad atau sholawat Torikoh, TKN, Surya Al Rasa, sholawat Bani Hasim. Dan alhamdulillah sebagian besar dari mereka itu menunjukkan kepada saya hitungan tasbih. Pak Yai sudah dapat 10.000, Pak Yai sudah dapat 10. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Dulu ini kota Madinah bernama Yasrib. Yasrib itu adalah seorang tokoh Madinah yang membuka pertama kali membabat alas kota Madinah, itu orangnya bernama Yasrib. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 10 tahun di kota Madinah, baru Yasrib itu diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Madinah.
Madinah yang paling umum dimaknai diartikan sebagai kota. Tapi sebenarnya Madinah itu memiliki makna peradaban. Sebab peradaban dalam bahasa Arab itu dinamakan Madaniyah atau seringkali dinamakan Tamaddun. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, saya memilih melaksanakan ibadah umroh ini di bulan Sya'ban. Karena ada dua keistimewaan di bulan Sya'ban ini, khususnya di kota Madinah. Yang pertama adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulannya Nabi. Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahri ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku, dan Ramadan itu adalah bulan umatku. Nah ini Sya'ban. Bulannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu keistimewaan yang pertama bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, di bulan Sya'ban ini turun ayat perintah membaca sholawat. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Dua keistimewaan ini. Di bulan Syaban karena bulannya Nabi, yang kedua bulan turunnya ayat perintah membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan wal afad rahimakumullah. Sholawat itu adalah merupakan kebutuhan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun kita tidak sampaikan sholawat tetap menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah sendiri pun juga bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, mari kita bersama-sama menyatukan frekuensi. Frekuensinya Allah, frekuensinya para malaikat, dan frekuensinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak membaca solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun kita berada, kapanpun waktunya, ketika kita menyampaikan solawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti solawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Sallu alayya haitsuma kunta fa inna salatukum tuballighuni haitsu kunta. Berselawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada. Maka sesungguhnya dimanapun kalian membaca salawat untukku, maka pasti akan sampai kepada aku. Dan keistimewaan daripada membaca salawat ini menurut Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani di dalam kitabnya Al-Mizan, beliau menerangkan bahwa sholawat Nabi ini adalah merupakan kalimat dzikir yang istimewa. Walaupun hati kita tidak hadir seumpamanya, hati kita ngelamun tetapi lisan kita membaca sholawat, tetap sholawat itu akan sampai kepada Rasulullah. Apalagi sholawat itu dibaca dengan hati yang hudur, hati yang hadir di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dibaca atas nama kecintaan, kerinduan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ikhwan wal akhwat, di bulan Sya'ban ini, mari kita berlomba-lomba untuk senantiasa memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Karena ketika kita membaca sholawat kepada Nabi, Allah akan bersolawat kepada kita. Malaikat-malaikat bersolawat kepada kita, dan Nabi Muhammad pun juga akan bersolawat kepada kita. Satu frekuensi dengan Rasulullah, dengan para malaikat, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku adalah orang yang paling banyak membaca solawat kepada aku. Ini dibuktikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada dalam sebuah majelis
berkumpul sahabat-sahabat senior, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah memanggil kepada salah seorang pemuda, dipanggillah pemuda itu untuk mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diperintahkan oleh Rasul untuk duduk di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan digambarkan lutut pemuda itu menyentuh lututnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kedekatan pemuda ini dengan Rasulullah. Para sahabat bertanya-tanya, siapa itu pemuda? Kok begitu kelihatan dekat sekali dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Unek-unek dari para sahabat itu dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara yang hadir di majelis ini, yang paling banyak membaca solawat adalah pemuda. Ini bukti bahwa semakin banyak kita membaca sholawat, semakin dekat kita dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita semakin dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makin timbul rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kecintaan kita yang sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari kota Madinah, kota yang suci ini, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya yang sudah maupun yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala segera hadir untuk ziarah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, melaksanakan haji atau melaksanakan ibadah umroh. Segera panjenengan semuanya dimampukan dan dibisakan untuk hadir di kota paling suci di korong langit ini, adalah kota Madinah dan kota Makkatul Mukarramah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.